bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Bapa. Seberapapun jemaat yang datang, Engkau Tuhan yang tetap memimpin kami. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu jadi bagi seluruh jemaat-Mu, baik mereka yang tidak hadir saat ini Bapa oleh karena cuaca dan juga bencana Bapa. Roh Kudus yang menopang mereka, memberkati mereka dimanapun saat ini mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini kami telah siap diberkati oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, katakan amin. Silakan duduk saudaraku, sudah duduk. Oke, shalom saudaraku. Tuhan memberkati. Masih suasana banjir di daerah Karawang masih sangat dalam. Ada juga saya lihat ya di media sosial rumah-rumah yang tenggelam ya. Tetapi saudara yang kasih, beribadah kepada Tuhan adalah satu hal yang wajib. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara kita belum bisa datang karena rumah mereka dalam keadaan banjir masih, dan juga ada yang mengungsi ke tempat saudaranya, ada yang ke Jakarta, ada yang ke tempat lain. Jadi saudara yang kasih, walaupun sebegini kita yang hadir, ya Tuhan ada bersama-sama dengan kita, amin. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, saudara yang kasih. Minggu lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang mendobrak kemustahilan bagian yang ketiga. Mendobrak kemustahilan bagian ketiga, saudaraku, itu minggu lalu. Hari ini, saudaraku, adalah mendobrak kemustahilan bagian yang keempat. Mengapa kita mendengarkan firman Tuhan tentang mendobrak kemustahilan? Karena kita tahu, saudara yang kasih, tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita, saudaraku, adalah manusia yang terbatas, nggak mengerti, dan juga saudaraku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Jadi perlu kita mendengarkan firman Tuhan mendobrak kemustahilan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sama seperti Elia berkata, tidak akan turun hujan kalau tidak kukatakan. Elia adalah manusia biasa, sama seperti saudara, sama dengan saya. Tapi dia bisa berkata, tidak akan turun hujan kalau tidak kukatakan. Dan juga Petrus berkata kepada orang lumpuh, ya, yang meminta-minta di depan gerbang bait Allah. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Dan Petrus berkata, dalam nama Yesus Kristus, orang lumpuh itu berjalanlah. Maka orang lumpuh itu berjalan. Jadi saudaraku, begitu berkuasanya ucapan Elia dan juga Rasul Petrus. Apa yang membuat ucapan mereka itu berkuasa? Ucapan mereka berkuasa karena hubungan mereka dengan Tuhan itu baik. Amin. Karena doa mereka itu baik. Karena mereka menjaga hidupnya, hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Menjaga hidupnya selaras dengan pikirannya Tuhan. Makanya saudara yang kasih, kalau kita selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, dan juga saudaraku, kita membina hubungan yang baik dengan Tuhan, saya yakin saudara yang kasih, bahwa kemustahilan itu, ya, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu juga akan kita alami. Amin. Dalam hal apakah itu? Baik dalam hal bisnis kita, usaha kita, dan juga dalam hal-hal keluarga yang menurut kita saudaraku tidak mungkin, tapi Tuhan bisa membuat yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Amin. Mungkin bagi Tuhan. Saat ini kita akan mendengar, saudara yang kasih, mendobrak kemustahilan bagian yang keempat.
Dan kita baca kitab kita, saudaraku, dari kitab Daniel. Daniel ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Daniel ini adalah orang yang sungguh-sungguh berdoa. Suka dia bersekutu dengan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita meneladani Daniel, saudaraku, semustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Amin. Mari kita baca dari kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 6. Baca kitab saudara. Daniel 6 ayat 1 sampai 6. Ya. Saya bacakan ayat 1. Saudara, ayat yang genap. Saudara semua, Daniel 6 ayat 1 sampai 6. Saya mulai. Darius orang Media menerima perintah ketika ia berumur 62 tahun, saudara. Daniel. Belum dapat? Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 6. sampai 6. Dapat? Kalau Dapat. ya 1, 2 saya baca ayat ganjil, nanti saudara ayat genap. Darius orang Media menerima perintah ketika ia berumur 62 tahun, saudara. Lalu Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. saya saja yang membaca kalau begitu, karena memang ada digempet-gempetkan di situ. Oke, saya baca ya. Darius orang Media menerima perintah ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenaanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada dapat suatu kesalahan atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadah kepada Allahnya. Saudara yang kekasih, Daniel ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Daniel ini adalah seorang yang suka bersekutu dengan Tuhan. Tetapi saudara yang kasih, ada orang-orang yang cemburu terhadap hikmat Daniel. Karena Daniel disertai oleh Tuhan. Siapakah itu orang-orang yang cemburu? Mereka adalah orang-orang yang dipilih, ya, yang dipilih oleh Raja Darius untuk pemerintahannya. Ya, saudara yang kasih, ini adalah kerajaan Persia. Kerajaan Persia itu kalau sekarang itulah yang disebut dengan Iran. Ya. Jadi orang Daniel ini adalah dari suku Yehuda, Israel. Ya, tetapi dia saudaraku pergi ke kerajaan Persia, yaitu Iran. Sekarang ini Iran ya. Dahulu disebut Persia. Ya. Jadi dia tidak, Raja Darius ini memilih 120 orang, dan di atas 120 orang itu ada 3 orang yang dipilih lagi untuk membawahi yang 120 orang itu. Dan salah satunya adalah Daniel. Daniel adalah dari suku Yehuda, dia adalah orang Israel. Ya. Saudaraku, tetapi orang-orang sekelilingnya, orang-orang yang dekat dengan kerajaan cemburu.
Cemburu akan hikmat yang dimiliki oleh Daniel. Mengapa Daniel itu begitu luar biasa? Mengapa hikmatnya begitu luar biasa? Dan mereka hendak mau mencari celah, ya, supaya Daniel tidak ditempatkan menjadi pemimpin atas ketiga orang ini. Karena kerajaan dan Raja Darius itu hendak menjadikan Daniel ini menjadi pemimpin. Kalau sekarang disebut dengan Perdana Menteri. Di atas Perdana Menteri itu selaku adalah Raja. Jadi kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, tapi selaku yang berhak atau semua keputusan yang tertinggi di dalam satu kerajaan dipegang oleh Raja. Kalau negara kita bukan negara kerajaan, negara kita negara demokrasi, amin. Tapi Malaysia itu adalah negara kerajaan, ya. Berkatalah orang-orang itu, tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ya, nggak ada alasan bagi kita untuk mendakwakan kesalahan kepada Daniel kecuali dalam hal ibadahnya. Amin. Dan dikatakan saudaraku dalam ayat 10 dikatakan, saya bacakan kepada saudara, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, serta seperti yang biasa dilakukan. Inilah yang dilakukan oleh Daniel. 3 kali dia berdoa satu hari. Amin. Berapa kalikah kita berdoa satu hari, saudara? Sudahkah kita berdoa satu hari itu? Sudahkah kita mengutamakan Tuhan? Daniel ini memprioritaskan hubungan dengan Tuhan daripada yang lain. Dan yang membuat dia melebihi teman-teman yang lain, saudaraku, adalah hubungan dia dengan Tuhan. Doanya, persekutuan dia dengan Tuhan. Amin. Orang-orang yang suka bersekutu dengan Tuhan, pasti Tuhan jadikan lebih daripada orang-orang lain. Ya. Dalam hal hikmatnya, ya, dan juga dalam hal-hal yang lain, kesabaran, pengertiannya. Dan ayat 11 dikatakan, saudara kasih, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Allahnya Daniel adalah Allah Israel. Amin. Allahnya Daniel beda dengan Allahnya Darius dan orang-orang Iran, itu beda. Ya. Allahnya Daniel adalah Allah semesta alam yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Setelah orang-orang itu mendapat, saudara kasih, alasan untuk mendakwa Daniel ini, yaitu saudara kasih, mendapati Daniel ini orang yang suka berdoa kepada Tuhan, maka diusulkanlah satu peraturan kepada Raja Darius. Mereka membuat undang-undang, saudaraku. Undang-undangnya itu apa? Ya, tidak boleh menyembah kepada Allah lain selain daripada Raja Darius. Selain daripada Allahnya Darius. Ya, tidak boleh. Dibuatlah undang-undang ini. Tujuannya, saudara yang kasih, supaya hubungan Daniel dengan Tuhan itu terputus.
supaya tidak berdoa lagi dia. Itulah tujuan undang-undang itu. Tetapi Daniel ini mengambil keputusan. Aku tidak bisa dihalangi bersekutu dengan Tuhanku, sekalipun raja sendiri membuat peraturan. Amin. Ya. Sekalipun raja sendiri membuat peraturan. Jadi ada peraturan-peraturan itu yang menghalangi untuk beribadah pada waktu itu. Yang menghalangi berdoa. Ya. Akibatnya adalah Daniel dilemparkan ke gua singa. Karena Daniel itu didapati berdoa 3 kali dalam satu hari. Daniel 6 ayat 22 dikatakan, Allah pun telah mengutus malaikatnya. Dan setelah dilemparkan, saudara yang kasih, ditunggu selama 3 hari. Coba kita bayangkan, kalau manusia dilemparkan ke gua singa, ya pastilah dimakan. Amin. Apalagi kalau singanya itu kelaparan. Dia adalah binatang buas dan raja hutan. Ya. Dan dia dilemparkan ke sana. Tujuannya, saudara yang kasih, supaya berakhirlah hidup Daniel itu. Supaya tidak ada lagi saingan. Ya. Supaya kamilah yang mengatur, kira-kira begitu. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Daniel itu dilemparkan, dibuang ke gua singa, ya, singanya tidak memakan dia. Ya, singanya itu terkatup mulutnya. Ya. Singanya itu sadar bahwa ini bukan makanan. Ya. Singanya itu, saudara kasih, tidak memakan Daniel ini. Ini artinya, saudara kasih, dimanapun kita berada, walaupun sekeliling kita, saudara kasih, sepertinya mengancam nyawa kita. Ya. Sekeliling kita tidak ada yang suka dengan kita, ingin rasanya menerkam kita. Tapi ingat, binatang yang buas bisa menjadi tidak buas kalau Tuhan sudah bekerja. Amin. Dan ingat, saudara yang kasih, yang aturan mau mencengkram, merusak hidup kita, itu direncanakan orang. Bagaimana supaya kita mampus? Tetapi, saudara yang kasih, Tuhan sanggup melindungi kita. Amin. Tuhan sanggup menjaga kita. Ya. Walaupun, saudara yang kasih, sekeliling kita, muka, belakang, kiri, kanan, sepertinya kita tidak mungkin hidup lagi. Usaha kita diusahakan untuk mati, penghasilan kita, saudara yang kasih, diusahakan supaya jangan hidup, jalan. Tapi Tuhan sanggup mengubahkannya. Amin. Jikalau Tuhan sanggup membuat singa-singa itu mulutnya tidak terkatup, saudara yang kasih, kenapa mesti kita takut? Amin. Kenapa mesti kita khawatir? Ya. Coba kita melihat lagi. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan.
Orang yang tidak bersalah dilindungi oleh Tuhan. Amin. Orang benar pasti dijaga oleh Tuhan. Mustahil rasanya Daniel itu selamat. Singa itulah raja hutan. Ya. Orang-orang yang cemburu melihat kecerdasan Daniel ini, saudara yang kasih, mereka ini adalah orang-orang yang punya jabatan, mengincar jabatan yang lebih tinggi. Ya. Pemerintahan sudah cemburu melihat, orang-orang yang dekat dengan pemerintahan itu cemburu melihat hikmat daripada Daniel. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Dan inilah satu alasan, saudara yang kasih. Setelah mendapati Daniel itu berdoa, lalu mereka membuat undang-undang. Ya. Ke-120 orang ini adalah, kalau sekarang disebut dengan anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka lah, saudara yang kasih, yang bisa membuat undang-undang supaya dijalankan oleh seluruh rakyat Persia. Dan setelah ditandatangani oleh raja, sah itu menjadi undang-undang, lalu itu dijalani. Dan saudara yang kasih, tentu saja undang-undang itu untuk menjerat Daniel. Amin. Adakah undang-undang saat ini, saudara yang kasih, yang mau menjerat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara lihat sendiri, nggak perlu saya ceritakan, saudara yang kasih. Ada pelarangan untuk beribadah, tapi saat ini sudah nggak ada lagi, karena udah dibuat peraturan baru, nggak boleh lagi ada yang melarang ibadah. Amin. Jadi kita sudah bebas, saudara yang kasih. Mengapakah Daniel itu begitu cerdas? Tadi saya sudah katakan. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan. Ini mimpi daripada Raja Darius. Menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaan ini akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tapi sebagai orang bijaksana, raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Jadi saudara yang kasih, Raja Darius ini mendapat mimpi yang tidak dimengerti oleh ahli-ahli nujum. Ya. Mereka tidak mengerti, saudara yang kasih. Lalu saudaraku, permaisuri raja itu berkata kepada raja, ada seorang yang begitu bijaksana, tapi dia sekarang ada di dalam penjara. Ya, saudara yang kasih, ini sebelum kejadian Daniel itu dibuang ke gua singa. Jadi sudah mendapati bahwasannya Daniel ini memang orang yang berhikmat. Tetapi saudara yang kasih, setelah tahu, lalu dijemputlah Daniel, saudara yang kasih,
yang dipenjarakan ini. Setelah diambil dari penjara, saudara yang kasih, lalu diartikannya lah mimpi daripada Raja Darius itu. Dia mengerti, saudara yang kasih. Ketahuanlah bahwa dia adalah orang yang bijaksana. Amin. Orang yang berhikmat. Jadi saudara yang kasih, orang-orang yang takut akan Tuhanlah orang-orang yang berhikmat. Orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang yang spesial. Ya, karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Janganlah pikiran-pikiran Tuanku menggelisahkan Tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa, kudus, dan dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada seorang yang kecerahan akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah Tuanku menjadi menjadi kepala orang-orang berilmu dan ahli-ahli jambi, para kasdim dan ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan dia akan memberitahukan maknanya. Jadi saudara yang kasih, Daniel ini mempunyai hikmat yang sangat luar biasa, melebihi daripada orang-orang pada zaman itu. Ya. Lalu Raja Darius memerintahkan supaya Daniel dihukum. Saudara yang kasih, inilah kita tahu bahwasanya orang yang akrab dengan Tuhan, ya, selalu dibedakan oleh Tuhan. Amin. Akrab, yang suka beribadah, takut akan Tuhan, pasti memiliki hikmat yang luar biasa. Jadi beda saudara yang kasih, orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi sekalipun orang-orang berusaha supaya kita tidak tampil, supaya kemampuan kita tidak diketahui orang, tetapi saudaraku, Tuhan sanggup memunculkan kita. Amin. Tuhan sanggup mengangkat kita. Akan ada saatnya saudara yang kasih, orang-orang sudah tidak mampu lagi memecahkan masalah, baik di satu negara atau dimanapun saudara yang kasih. Ya, dan yang bisa memecahkan masalah itulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, mari kita ambil kesimpulan. Apapun alasannya, kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Orang merencanakan yang jahat kepada kita, tapi Tuhan sanggup mengubahnya menjadi yang baik bagi kita. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, saudaraku.